Kalau di SN Kargo dulu, saya di Makassar sekitar 6 bulanan, kemudian langsung disuruh terbang ke Manado 9 bulan, balik lagi ke Makassar 2 minggu, kemudian langsung terbang ke Ambon 2 tahun. Totalnya 3 tahun, 3 tahun lah di SN. Karena pandemi ya, akhirnya kan semua perbankan kan drop turun tuh gitu. Tapi setelah 1 tahun itu, lebih tepatnya pas 1 tahun sih, dapat tawaran di DMK ini. Hai, selamat datang di Pride Podcast bersama saya Hani. Kali ini kita kedatangan tamu dari alumni Pride Training and Language Center itu sendiri. Oke, silakan Mas, perkenalkan diri nih. Perkenalkan, nama saya Aditya Wijayamukti. Saya berasal dari Mojokerto, Mbak ya. Saya lahir di Mojokerto juga, tepatnya di tahun 2000 ya. Kalau tanggal nggak usah lah ya. Oh ya, oke. Kalau asal sekolahnya dulu SMA Bangsal. SMA mana? SMA Bangsal. SMA Bangsal di Betul. Mojokerto. Di Mojokerto juga. Oke, lulusan tahun berapa Mas? Tahun 2017. Oke, terus masuk Pride ini tahun berapa dan tahu dari mana nih Pride ini? Ceritanya dulu waktu apa ya? Kan kalau semisal menjelang ujian nasional itu kan kayak ada kayak kampus expo gitu kan, dari kakak kelas kita datang ke sekolah nunjukin nih kampusnya kayak gimana. Nah, di hari itu kebetulan ada Pride yang datang di kelas saya gitu. Mungkin ada masuk ke sekolah ya. Nah, terus waktu itu ownernya ya, Mem Oni waktu itu yang menyampaikan langsung. Nah, kok tiba-tiba kayak hati itu kayak ke-trigger gitu loh, kayak ingin loh, kok tiba-tiba ingin masuk gitu kan. Ya kayak yakin aja gitulah, yakin ya kan. Akhirnya pulang ke rumah, nyampein ke orang tua bahwasanya ingin masuk di Pride, nggak ingin apa yang lain gitulah ya. Karena kan di kondisi saat itu curhat dikit nih Mbak ya. Ya oke, masalah. Jadi di kondisi waktu itu kan ayah udah meninggal, kemudian ibu juga ibu rumah tangga, kakak juga udah kerja, otomatis kalau semisal saya kuliah, otomatis kan akan membebani keluarga juga ya. Pasti. Nah, akhirnya waktu itu memutuskan untuk cari sekolah yang singkat aja dan kerja gitu. Biar nggak bergantung kepada orang tua. Betul. Pengennya tuh mandiri, nggak pengen merepotkan. Lihatnya sih seperti itu dulu gitu. Akhirnya ya dengan usaha yang penuh perjuangan, akhirnya masuklah di Pride gitu kan. Masuk, terus banyak cerita nih waktu mau join di Pride nih. Mulai yang dulu kita waktu SMA mungkin kan ingin nih kayak ikut spet-spetan gitu kan. Iya, gitu. Dari Bu Oli tuh bilang, "Mas, kamu kesini sekarang gitu, nggak usah ikut spet-spetan gitu. Kamu pilih masa depan apa masa sekarang, kamu happy gitu." Oh gitu, langsung dihubungi langsung di hari itu waktu pas pengumuman. Aku inget banget. Akhirnya berangkatlah ke sini. Padahal itu saya belum belajar sama sekali tentang aviation itu kayak gimana, penerbangan itu kayak gimana. Saya di kargo itu kayak gimana, belum, bener-bener nol. Jadi waktu itu datang ke rumahnya beliau, saya dibilangin, "Mas, menurut saya kamu cocok kalau masuk di kargo. Kamu mau nggak?" Gitu. Kargo itu kayak gimana, Bu? Udah gini aja. Jadi ceritanya gini, Mas sebelumnya itu kan dengerin Bu Oni bicara tuh di sekolahnya Mas untuk presentasi tentang Pride gitu kan. Terus sebelumnya tuh daftar dulu atau langsung dipanggil Bu Oni atau sudah gimana? Bu Oni gambar siswa yang di sana atau gimana tuh? Waktu itu kan kayak di kelas kan, siapa nih yang berminat gitu kan. Oh gitu. Siapa yang berminat gitu. Walaupun dulu saya nggak tahu ibaratnya saya bisa apa enggak, saya ngacung aja dulu. Daftar dulu gitu. Gitu, didata berarti ya langsung didata ya sama gitu. Bu Oni ya. Betul. Tapi waktu setelah pengumuman itu saya memang udah berniat udah berniat. Karena dari daftar, penjelasannya gitu. Bu Oni, Betul. terus menerangkan seperti apa itu Pride, saya langsung. Jadi waktu itu memang langsung berniat gitu. Nah kan selisih dari sebelum ujian nasional sampai setelah ujian nasional sampai pengumuman itu kan lama tuh.
saya udah kontak terus nih sama Bu Oni, mulai dari pendaftarannya kayak gimana, apa aja gitu, Untuk udah memastikan semua. lagi ya. Untuk Udah, memastikan lagi. udah. Jadi akhirnya waktu itu udah deal, saya masuk. Ya pas di pengumuman itu saya dipanggil, diminta beliau ke rumahnya gitu. Akhirnya dateng, dijelasin, kamu mau nggak kerja nih, gitu. Kamu mau nggak kerja? Ini ada peluang nih, ada change, kesempatan. Tergantung dari kamu mau nggak, gitu. Akhirnya dari situ nanya, apa nih Bu? Yang penting kamu mau dulu nggak, gitu. Kalau kamu mau, ya ayo gitu, saya bantu. Tapi kalau memang semisal kamu ragu-ragu ya jangan, gitu. Oh, Karena gitu. jadi Seperti itu ya. kalau emang kamu oke, saya bantu semaksimal mungkin gitu. Tapi yang jelas kamu harus yakin, kamu harus bisa gitu. Ya apa Bu emangnya di kargo gitu. Kargo itu kamu bakal tahu sendiri enaknya gitu. Kamu bakal tahu sendiri enaknya. Kamu kalau emang semisal serius di dunia kargo, pasti kamu betah gitu. Tapi sebelumnya ini nggak dapat pelatihan dari Pride nggak? Sebelum itu belum ada pelatihan sama sekali. Saya udah dikasih omongan seperti itu. Jadi sudah dikasih gambaran, kamu mau nggak kerja di sini? Betul. Padahal belum masuk Pride dulu nih. Karena waktu itu ada salah satu senior yang dia udah masuk duluan di salah satu perusahaan di kargo itu ya, di wilayah timur. Beliau kakak kelas kita itu direkomendasiin jadi kacap di salah satu daerah di Maluku gitu. Nah, dia diminta untuk nyari orang lagi gitu, nyari orang lagi untuk ikut gitu, untuk ikut ke wilayah timur. Ke Maluku sana. Betul. Tapi harus lewat training di Makassar dulu, harus lewat seleksi dulu gitu. Gitu. Akhirnya, tapi sebelumnya di situ saya belum tahu bahwa kesana gitu larinya. Tapi ya berhubung ditanya gitu ya mau nggak mau gitu kan. Ya udah oke, saya siap Bu. Akhirnya ya disitulah, baik Mas kalau gitu mulai minggu depan kamu khusus duluan, kamu belajar kargo duluan, kamu pelajari dulu apa itu kargo, apa itu pengiriman udara, standarnya seperti apa, kamu belajar aja dulu, belajar sendiri dulu. Seminggu kemudian baru nanti kamu belajar sama pelatihnya, ibaratnya teachernya, gurunya gitu. Nah akhirnya berjalan itu selesai semua, akhirnya tahu kargo udara itu seperti ini ya kan, ya sesuai sama modul yang diberikan sama Pride juga gitu. Tapi itu belum masuk ke Pride, tapi cuma suruh gambaran dulu nih, kamu Betul, belajar dulu otodidak sendiri betul, gitu otodidak ya. sendiri gitu. Nah kemudian kan diajar nih sama gurunya, tapi bukan sama teman-teman kelas reguler, cuma saya sama beberapa orang aja gitu. Khusus berarti? Khusus. Wah. Khusus gitu. Mungkin karena dari ini kayaknya cocok nih. Mungkin. Terus ini tuh langsung cari nih anak didiknya langsung bisa langsung bekerja gitu. Jadi dia gitu. sudah menggambar lebih dulu ya. Jadi Memoni udah gambar duluan mungkin ya. Saya juga nggak tahu kenapa juga beliau pilih saya gitu kan. Nggak tahu juga, tapi ya sejak situ ya saya ingin buktiin gitu loh bahwa Memoni nggak salah pilih saya. Oke. Nah ini setelah dari rumah Memoni, setelah beberapa minggu setelah jalani khusus pelatihan buat kargo sama trainer, barulah saya ikut kelas yang sama teman-teman semua kumpul gitu. Jadi Pride ya. jadi bertemu dengan teman-teman semua waktu itu ya di itu gitu. Tapi mereka pada nggak tahu kalau sebelumnya ada 1 minggu saya diajar khusus kargo. Gitu. Tapi waktu di ending mereka udah tahu sih nanti akhirnya, ternyata dia udah di plan duluan buat kargo gitu. Tapi selama di Pride ikut pelatihan apa aja nih? Dapat pelajaran apa aja nih? Ada satu yang saya berterima kasih banget waktu itu. Waktu itu saya belum bisa lancar bawa mobil. Oh gitu. Belum bisa lancar bawa mobil. Dan waktu itu Mem Oni nanya, sampean bisa bawa mobil nggak Mas? Sebenarnya bisa Bu, cuma nggak lancar gitu, belum lancar saya. Yaudah kalau gitu
kamu les mobil gitu. Lah beneran Bu? Iya, nanti biar diajari sama apa tim saya gitu. Akhirnya iya beneran disewain mobil selama 1 minggu, kita diajarin sama timnya Bu Oni untuk cara pakai mobil yang enak bener itu kayak gimana gitu. Terus mulai dari rambu-rambunya semuanya banyak diajarin lah. Oh, tapi kenapa tuh kok tiba-tiba langsung diajarin belajar mobil itu? Nah gini, tujuannya Bu Oni itu baik sebenarnya. Waktu itu kalau semisal kamu ditempatkan di luar Jawa Mas, minimal kamu harus punya pegangan. Apa nih Bu kira-kira ya? Kamu bisa bawa mobil nggak? Nah gitu. Oh, tujuannya ditanya. biar nanti kalau kemana-mana bisa sendiri nih. Bukan, Bisa, waktu kondisi kayak mungkin semisal terpepet kali ya. Nah kita itu bisa gitu. Oh, oke, Jadi oke. mungkin entah kondisi tertentu atau mungkin yang kondisi yang darurat, kendaraan cuma ada mobil, kita tuh bisa. Oke. Itu sih tujuannya. Mungkin Gitu. selagi tiba-tiba butuh nih. Heeh. Siapa nih yang Yang bisa? bisa gitu kan. Nah Oke. akhirnya itulah akhirnya yaudah Mas langsung belajar mobil ya, nanti diajar sama tim saya gitu. Oh, Akhirnya gitu. iya diajarin selama 2 minggu waktu itu. Terus selama di Pride, ini selain diajarin mobil tuh apalagi nih Mas? Kan biasanya kan Kalau yang diajarin ya, Hmm. yang waktu di kelas banyak, mulai dari soft skill, ya kan, dari personal diri kita, dari dalam diri kita, dari hard skill juga pasti ya, karena kan itu yang apa ya, faktor pendukung untuk kita kerja. Ya. Tapi kan yang jelas soft skill kita dulu nih harus kuat dulu gitu. Nah di sini nih bener-bener dibuat lah saya dulu ibaratnya kalau SMA itu beda 180 derajat dengan waktu saya di Pride di sini. Oh ya. Asli berbeda. Bedanya seperti apa ya? Ya kalau mungkin dulu waktu SMA itu saya malas-malasan, di sini udah enggak. Ini nggak bohong atau cerita gimana? Karena waktu itu saya dimasukkan di kelas Alpha yang notabene saya satu-satunya cowok dan satu-satunya ketua kelas. Otomatis, iya, karena kan ada 2 kelas Alpha sama Bravo. Nah, teman-teman cowok yang lain masuk di Bravo, saya masuk di Alpha sendiri. Nah di Oh, situ gitu. saya disemangatin nih, kamu cowok sendiri Mas, kamu harus bisa, kamu nggak boleh kalah sama teman-teman cewek yang lain. Oh, di Pride itu ada yang membedakan kelas gitu ya? Maksudnya Ya, ada dulu pilihan kelasnya gitu ya? Untuk di tahun angkatan saya waktu itu ada. Hmm. Jadi dibedakan itu berdasarkan cara kita mengetahui bahasa Inggris, mulai dari pengucapan, pemahaman. Nah itu diklasifikasikan agar dari tim pengajar itu juga mudah untuk, Menyeleksi atau gimana? lebih tepatnya pola pengajarannya sih. Oh, begitu. Kalau yang mungkin bahasa Inggrisnya udah lumayan bagus kan lebih enak nih, komunikasi pakai bahasa Inggris lebih enak. Tapi kalau mungkin yang masih belum terlalu mengerti, otomatis kan juga pola pengajarannya juga nggak terlalu banyak pakai bahasa Inggris, tapi pelan-pelan tetap nanti ujungnya sama, harus bisa gitu. Terus saya pengen tahu nih, proses selama di Pride untuk masuk ke perusahaan itu seperti apa? Sebenarnya kalau prosesnya ya, saya cuma diinfo berkas kamu udah saya kirim gitu aja. Jadi kayak benar-benar ya, saya udah kayak terima jadi gitu. Kita- Jadi mulai dari CV ya kan, kemudian data saya yang oke lah, kalau data kan pasti kita sediain, cuma untuk mulai dari yang ngirim data-datanya, emailnya, nyiapin CV-nya, kata-katanya semua itu dari Pride semua. Jadi saya nggak ikut bikin itu, enggak. Awal keterima kerja di mana? Saya dulu 2017 masuk di namanya SN Cargo dulu. Jadi namanya PT Surya Gita Nusaraya. Saya dulu pertama kali bekerja di situ. Jadi waktu itu setelah masukkan berkas di bulan Mei, ya kalau nggak salah Mei, Juni akhir sebelum hari raya itu ada pengumuman bahwasannya saya diterima. Semua itu dari Pride berkasnya.
Betul, semua dari Pride saya nggak ikut bikin sama sekali. Terus akhirnya keterima tuh di perusahaan tersebut. Keterima, kemudian ya bersyukur, ini apa tuh bersyukur. Kita baru lulus SMA ya, nggak tahu cara bikin CV yang bener kayak gimana, kemudian cara bikin kalimat yang bagus untuk di CV atau mungkin kelengkapan dokumen apa-apa kita kan nggak tahu gitu. Tapi di sini kita benar-benar dibantu sih. Semua disediakan. Semua. Oke. Gitu. Berapa tahun tuh di tempat ini perusahaan pertama? Kalau di SN Cargo dulu saya di Makassar sekitar 6 bulanan, kemudian langsung disuruh terbang ke Manado 9 bulan, balik lagi ke Makassar 2 minggu, kemudian langsung terbang ke Ambon 2 tahun. Totalnya 3 tahun, 3 tahun lah di SN. 3 tahun di SN. 3 tahun. Itu pindah-pindah pulau. Ya, karena memang waktu di SN itu memang kan dia kan kalau memang dia ada potensi ya dipindah. Memang lihat kebutuhan cabang gitu. Terus gimana tuh waktu masuk perusahaan itu kan pasti tuh banyak yang nanya, kamu lulusan mana gitu. Gitu. Ya, saya jelasin. Kalau saya dari Pride gitu, dari Jawa. Terus Gitu. mereka gimana? Kok ini? Pasti kan, wah kok langsung bisa ya? Atau bisa ya, kok bisa langsung pasti, terima kerja ya? banyak, Ini gitu kan? banyak yang nanyain. Tapi kalau kondisi saya waktu itu sih ya, teman-teman yang di tim pusat mereka udah tahu gitu, karena kan dari kakak kelas kita ini nih yang dia direkomendasi dari kepala cabang dan diminta untuk cari orang pengganti baru untuk di Makassar. Kakak kelas maksudnya? Iya, jadi kakak kelas angkatan kita sebelumnya. Oh, jadi yang bekerja di sana pun juga ada yang dari Pride. Betul. Oh, Gitu. jadi mereka kayaknya tuh ngasih rekomendasi, nih ngambil dari sini aja. Betul. Gimana gitu ya? Betul. Oke, Gitu. oke. Terus selama di SN, setelah di SN 3 tahun, setelah itu di mana? Setelah itu saya resign waktu itu. Jadi ada gempa di Ambon, setelah gempa dari Palu, gak selama dari Palu gempa itu ada gempa di Ambon. Nah, itulah yang membuat saya resign akhirnya. Karena kan orang tua minta, wis ngapain sih lama-lama di sana gitu kan. Oh, takut nih jauh dari anak. Terus ada gempa lagi. Ada gempa karena dalam 1 minggu itu bisa 2000 gempa susulan. Oh gitu. Terus setelah resign itu bisa langsung keterima kerja lagi. Gimana ceritanya? Sebenarnya waktu itu enggak sih. Waktu itu saya setelah resign saya memang pertama ingin ngikutin kata orang tua, pulang dulu gitu. Pulang dulu. Padahal dalam diri saya bukan tipikal orang yang seperti itu gitu. Saya tipe orangnya yang terplanning. Saya nggak mau resign kalau sebenarnya nggak ada batu loncatnya udah pasti. Tapi berhubung karena orang tua ya, it's okay. Akhirnya saya pulang gitu kan. Pulang, saya nggak langsung niat cari kerja. Saya ingin merefresh diri saya dulu karena kan setelah dari lulus SMA saya langsung kerja gitu, nggak ada kesempatan untuk merefresh diri kan. Saya refresh dulu, istirahat baru gitu ya, istilahnya ya. baru cari kerja akhirnya dapatlah di salah satu multi finance di finance, salah satu perusahaan finance ya kan di Mojokerto ya, cukup terkenal ya di mungkin saya sebut Bank Mega ya. Oh, gitu. Mega Finance ya. Di situ saya jadi surveyor ya kan, karena kan pengalaman di SN pasti kan saya bertemu dengan banyak orang, menghadapi orang, apalagi dengan orang yang wilayah timur ya, yang banyak karakter dengan beda orang sini. Itu yang buat saya satu-satunya karyawan SMA yang jadi surveyor, karena lain itu S1 semua. Udah luar biasa sih. S1 semua. Keberuntungan banget. Iya, makanya itu. Akhirnya ya jadi Karena kan itu tadi dari Pride terus langsung bekerja, punya pengalaman. Betul. 3 tahun di SN, Betul. akhirnya tuh bisa keterima di salah satu bank Tapi itu. pada dasarnya intinya saya terbentuk itu dari sini sebenarnya. Awal terbentuknya ya, sebenarnya itu dari sini. Yang pertama itu mental sih.
karena sudah di Iya, betul. Sebenarnya waktu itu kalau semisal mental saya itu lemah ya, iya. saya udah pasti memble bersaing dengan teman-teman cewek. Karena kan yang mungkin di cowok ya tertanam itu kan cewek pasti lebih pinter gitu kan. Tapi di sini saya nggak mau, saya harus nunjukin nih, saya harus bisa ngalahin mereka nih gitu. Gimana caranya? Walaupun cowok sendiri ya jangan Iya sampai betul, kalah. betul. Berarti intinya gini, di Pride ini diklatnya itu seperti perusahaan ya, maksudnya kayak langsung praktek kerja gitu ya? Lebih tepatnya untuk service. Hmm. Nah, gimana cara kita melayani orang itu dengan baik gitu. Nah, itu nanti di kelas pasti bakal dibahas nih. Gimana cara menghadapi orang yang semisal marah gitu kan, entah dia komplain, entah dia memberikan masukan, pasti akan dibahas semua di situ. Gitu. Nah, cara saya menghadapi orang yang di luar Jawa ya, yang mungkin banyak sekali karakternya, semua juga berawal dari sini. Berarti suasana pelatihannya itu maksudnya suasana bimbingan belajarnya itu ya bimbingan belajar untuk masuk ke tenaga kerja itu udah seperti kayak di dalam perusahaan gitu ya. Betul, jadi lebih tepatnya tidak jauh beda dari kehidupan nyatanya gitu. Karena kan semua ilmu yang disampaikan itu memang nyata gitu, dipraktekin pun juga iya sama. Nyata seperti di perusahaan. Betul. Nanti kamu kalau di perusahaan seperti ini. Seperti ini nih gitu. Ayo dilatih dulu nih di Pride gitu kan ya. Betul. Jadi benar Oke. tempat saya digembleng di sini. Tempat perjuangan saya berapa di sini. bulan Mas di Pride? 1,5 bulanan. 1,5 bulan sudah langsung dilihat Bu Oni oke nih langsung dilamar maksudnya langsung dibantu ke perusahaan SN itu tadi ya. Oke. Terus oke Mas Adit tadi kan pengalaman Mas Adit itu pertama di perusahaan SN nih. Betul. Terus resign karena ada gempa. Betul. Lalu ke bank ya. Betul. Bank. Itu waktu ngelamar ke bank itu melalui siapa nih? Kalau dari bank waktu ngelamar di bank ya, itu saya sendiri sih. Memang sendiri, benar-benar pure ngelamar sendiri. Susahnya nyari kerjaan nih waktu itu tuh, momen saat itu tuh. Baru ngerasain ya. Ngerasain susahnya bener. Cari kerjaan. Ngelamar kesana kesini gitu kan. Bener ada, cuma apa ya? Saya rugi dengan pengalaman saya 3 tahun yang saya lalui gitu. Oh gitu. Tapi waktu di bank ini yang menurut saya cocok lah ya, akhirnya saya terjun gitu dan akhirnya diterima jadi surveyor di Mega Finance tersebut. Berapa tahun? Di Mega Finance waktu itu saya 1 tahun. Cuman karena pandemi ya akhirnya kan semua perbankan drop turun tuh gitu. Tapi setelah 1 tahun itu lebih tepatnya pas 1 tahun sih dapat tawaran di DMK ini gitu. Dapat tawaran dari DMK itu dari mana nih infonya? Dari Bu Oni juga. Oh, Bu Oni juga? Betul. Berarti Bu Oni selalu mantau nih anak didiknya yang dari alumni Pride ini? Betul semua. Bagaimana kabarnya? Di mana sekarang? Kerja Betul. apa nih? Gitu ya? Pasti ditanyain. Oh gitu. Terus langsung nih ditawarin ke DMK gimana? Jadi waktu itu saya lagi sama teman-teman nih. Sama teman-teman, setengah 10 malam di WA, Mas, gitu. Saya jawab, malam mem ya, gitu kan. Ditelepon langsung, malam-malam ditanyain, Mas kamu mau kerja di kargo lagi nggak, gitu. Langsung to the point seperti itu. Jujur mau, gitu. Ya udah, kalau kamu mau besok kamu kesini, gitu. Kamu datang ke Pride nanti bicara sama saya gitu. Berarti Bu On itu nelpon di saat yang tepat. Betul. Pas waktu 1 tahunnya di bank itu sudah pandemi, sepi, ditelepon sama Bu On. Akhirnya ditawarin juga di DMK. Ditawarin. Wow, luar biasa. Gitu. Jadi itu malam yang sangat teringat gitu kan. Malam-malam ditelepon, ditawarin kerjaan gitu kan. Terus kerjanya cocok juga sama basic saya gitu kan. Sebenarnya oke gitu. Nah besoknya berangkat ke Pride ya kan, terus ngobrol-ngobrol nih gitu, kamu nggak masuk di DMK Kargo gini. DMK Kargo juga sama seperti perusahaan kamu yang dulu, cuma ya beda nama doang.
kamu keluar Jawa lagi gitu. Saya pikir-pikir iya sih, kenapa enggak gitu kan. Nah akhirnya sama, CV tetap dibuatin. Sama Pride juga semuanya. Sama, CV tetap dibuatin, semua masih diurusin dengan apa? Dengan membuat saya apa ya, nggak bikin lagi gitu loh. Oke. Jadi semua diurusin. Saya cuma tinggal melampirkan surat pengalaman kerja saya sebelumnya di SNK. Itu doang. Wah luar biasa nih, berarti Pride ini semuanya ini dari awal masuk anak didiknya sampai lulus sampai bekerja semua dipantau oleh Pride. Dipantau. Betul. Sampai ini pernah ada pengalaman cerita nggak nih? Kayak mengeluh, terus kok aku di sini ini gitu, pernah nggak? Kayak awal-awal kerja kaget atau kok kayak gini ya gitu atau gimana? Kalau saya ngeluh, setiap orang pasti pernah sih ya ngeluh dengan kerjaan yang seperti apa, apalagi kan di kargo itu kan banyak macam. Tunggu sebentar. Tuh. Mas ini lulusan apa dulu? SMA negeri. Jurusan apa? IPS, bukan IPA loh ya, IPS ya. IPS. Oke. Gitu. Terus ini waktu dapat keterima kerja sesuai nggak nih dengan jurusannya atau nanti pas waktu kita waktu kita dapat pelatihan di sini terus di lapangan pekerjaan kok ini kaget-kaget gitu kayak nggak sesuai dengan pengalaman ataupun apa yang didapat ilmunya? Kalau dari Prancis semua udah sesuai sih. Sesuai. Betul. Dapat semua ilmunya ya. Ketika waktu perusahaan mungkin ada beberapa aspek yang tiap perusahaan punya sendiri-sendiri ya, itu doang sih. Tapi kalau pada dasarnya semua udah belajar di sini. Saya loh ya. Jadi semua udah dilatih di sini semua. Betul. Jadi waktu masuk ke perusahaan nggak kaget. Betul. Jadi waktu masuk perusahaan kita tinggal improve sedikit-sedikit aja. Oke. Improve soal kita penyesuaian dengan perusahaan kita seperti apa. Itu aja sih. Boleh nih kita mau pesan dan kesannya untuk Pride supaya teman-teman tahu nih. Untuk yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung. Kalau yang udah bergabung, kalian tetap harus semangat sih ya. Kalian harus tetap nunjukin kalian walaupun satu angkatan berteman, kalian harus tetap bersaing gitu ya. Nggak boleh sih, lebih tepatnya boleh kalian berteman, tapi dalam meraih cita-cita kalian harus tetap bersaing. Biar gitu. Serius juga. Betul. Apa jadi tujuan kalian itu harusnya serius gitu ya. Karena kan teman kalian nggak bisa nggak bisa menentukan masa depan kalian seperti apa gitu. Dan untuk yang belum bergabung juga, jangan dengerin orang ngomong ini mungkin gini, mungkin ini, itu orang lain. Tapi kalau hati kalian ingin seperti yang saya di awal masuk di Pride, hati saya ingin dan saya niat, itu pasti bisa. Kalian nggak perlu penasaran lama-lama. Betul, nggak perlu. Nggak perlu penasaran lama-lama, nggak perlu nunggu-nunggu katanya-katanya. Nggak perlu. Begitu baca apa itu Pride, ayo datang aja langsung ke Pride gitu ya. Seharusnya gitu. Biar tahu nih suasana seperti apa di Pride, betul. supaya tahu yang lagi diklatnya. Terus juga kita juga pastikan juga ada alumni yang main kesini, bisa tanya jawab ke alumni langsung, kan bisa seperti itu kan ya. Banyak akses kok untuk ke alumni pasti masih banyak akses banget, masih bisa. Oke. Terima kasih Mas Adit. Siap. Sukses selalu di tempat barunya sekarang. Sehat selalu, semoga makin berkarir di tempat. Amin. Oke teman-teman, kalau mau info lebih lanjut bisa lihat IG-nya dan bisa langsung datang aja ke Pride di Safira Garden, Sidoarjo. Terima kasih. Dan mungkin untuk teman-teman ya yang di luar yang ingin kirim barang, mungkin orang tuanya punya bisnis ya kan? Sekali yang punya bisnis mungkin kiriman keluar Jawa ya kan? Siap. Atau mungkin antar pulau pakai udara, inginnya cepet darat laut. Bisa. Semua kita bisa ya, kirim di DMK Kargo. Nanti langsung datang aja ke Kargo Bandara Juanda, ada tulisannya besar DMK Kargo. Siapa tahu langsung ketemu Mas Aditnya. Siap melayani. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di Pride Podcast selanjutnya. Terima kasih.